status WhatsApp-nya Ibu Makfira di dalam kelas, bagaimana melibatkan pembelajaran yang interaktif di dalam kelas, bagaimana beliau melibatkan aplikasi-aplikasi tambahan dalam pembelajaran di kelas. Walaupun jumlah guru kita 51, baru 1, 2, 3, 4, 5 orang yang melakukan pembelajaran interaktif, ini sudah menggambarkan bahwa wujud pembelajaran inovatif ini bisa terwujud di kelas kita, di sekolah kita. Pembelajaran kasmaran yang kita inginkan juga adalah pembelajaran berpusat pada murid. Saya tahun ini melihat ada perubahan yang Ibu Pengawas saya laporkan. Yang sebelumnya pembelajaran berada di dalam kelas, terkungkung di dalam kelas. Tahun ini saya sudah melihat wajah-wajah baru, pembelajaran sudah mulai keluar kelas. Ibu Wiwi sudah membawa siswanya melakukan observasi di kelas. Ibu Dewi sudah melakukan pembelajaran observasi di luar kelas. Ibu Irma sudah melakukan pembelajaran melibatkan lingkungan di dalam kelas. Hal-hal ini kalau PJOK tidak usah dipertanyakan lagi, karena memang anak-anak lebih suka pembelajaran PJOK itu berada di luar kelas. Nah, inilah nanti secara sadar atau tidak Bapak Ibu akan menumbuhkan kasmaran. Apalagi kalau melibatkan teknologi di dalamnya, kalau melibatkan lingkungan di dalamnya. Nah, ini nanti yang indikator-indikator ini akan dijawab oleh anak-anak saat asesmen nasional berbasis komputer nanti, yang insya Allah tanggal 27-28. SMP Negeri 6 Palu jadwalnya di tanggal 27 dan 28. Untuk menilai apa Bapak Ibu? Menilai mereka punya kasmaran terhadap pelajar atau tidak. Mereka sudah jatuh cinta sama Pak Alfred apa tidak? Mereka sudah jatuh cinta pada Ibu Herni apa tidak? Untuk menumbuhkan kasmaran belajar. Apa tujuannya tadi Bu Wiwi membawa keluar, Ibu Dewi membawa keluar, Ibu Irma membawa keluar? Tentunya tujuannya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran ini nanti masuk lagi nanti penguatannya ke deep learning. Saya Bu Pengawas izin, saya ditanya kemarin sama guru-guru saya, Pak, jadi kita mau pakai sudah RPP yang deep learning, gunakan RPP yang ada. Yang paling penting Bapak Ibu adalah bagaimana deep learning ini dilakukan di dalam kelas. Actionnya, baik teksnya, baik papernya, nanti setelah kita dapatkan ilmu berkaitan dengan deep learning. Tetapi yang paling utama dulu Bapak Ibu adalah aksi di dalam kelasnya. Pembelajaran berkesadaran ini sangat penting. Kemarin di grup Bu Pengawas kami berdiskusi di grup wali kelas berkaitan. Lanjut, oke, lanjut, jangan disempurnakan yang satu orang, lanjut. Ayo, lanjut lagi. Jangan dua spidol, satu spidol. Jangan dua spidol, satu spidol. Di tengah situ, Berganti-gantian. tengah situ supaya tidak sempit. Di situ, di meja situ supaya tidak sempit. Ayo maju. Mana ini? Saya harus berdampak. Jangan satu orang satu pohon. Lanjut, tukar lagi. Sempurna. Ulang lagi sampai sempurna pohonnya. Coba lihat ini PK. Kenapa pohon so ada buahnya, mangga? Jangan satu orang satu spidol ya, satu spidol. Tidak boleh lebih dari satu spidol. Satu spidol saja. Oke, bos. Ayo. Langsung tempel. Setelah masuk manusia, langsung tempel. Tempel. Oke. Ingat syarat
Pertanggungjawabkan memang Pak Edi. Ayo. Tulis namanya, nama anggotanya, siapa saja. Boleh ditempel kalau sudah. Ini tempel. Oke. Silakan pasang daunnya. Nama anggota. TU boleh bantu depan masang. TU, Ibu Santi. Ibu Sari boleh pasang di depan. Silakan. Oke. Silakan dipasang di depan. Supaya banyak. Tengah dengan bawah saja supaya kuat. Ya. Oke. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah dipasang. Silahkan. Ya, pohon beringin itu ada buahnya juga saya lihat ya. Ada buahnya. Respons emosional terhadap unsur teks fiksi. Iya. Tadi bahasa Indonesia, sekarang matematika. Iya. Muatannya apa saja? Iya, elemennya meliputi bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran serta data dan peluang. Ya, penggunaan logika matematika diintegrasikan langsung dengan elemen matematika yang tertera dalam kurikulum. Pengetahuan matematika diukur melalui permasalahan dalam konteks matematika dan permasalahan dalam konteks sehari-hari yang dapat meliputi kejadian di lingkup personal, keluarga, lingkungan yang bersifat lokal. Kompetensinya baik, pengetahuan matematika, representasi matematis, penalaran logika matematis, pemecahan masalah dan konteks matematis. Koneksi matematis ya. Baik, kemampuan matematis diukur pada 3 level kognitif: pengetahuan dan pemahaman, knowing and understanding, aplikasi dan penalaran atau reasoning. Ya, kemampuan matematik ini ada mencakup subelemen, memungkinkan diukur dalam satu atau beberapa level kognitif. Ya, coba kita lihat dulu di tabel saja ya. Iya, tapi ini lebih enak kita lihat. Level 1 untuk level kognitif, pengetahuan dan pemahaman. Proses berpikirnya apa? Menghitung, memahami informasi, mengelompokkan, mengidentifikasi. Jadi ada 4 dia teman-teman. Dari level pengetahuan ini 4 dia proses berpikirnya yang dia lalui. Ada menghitung, ada memahami, mengelompokkan, mengidentifikasi. Menghitung, apa yang dibuat? Menghitung. Melakukan penghitungan berdasarkan prosedur yang mencakup operasi hitung aritmetika atau kombinasinya, operasi aljabar atau operasi matematika yang lain. Konsep memahami, memahami informasi dari grafik fungsi, ya pakai grafik lagi, tabel diagram, infografis. Betul-betul anak-anak juga ini harus butuh nalar ya. Mengelompokkan objek berdasarkan fakta, konsep dan prinsip matematika dalam cakupan subelemen. Iya. Teman-teman guru matematika ada berapa di sini? Ada 5, ada berapa? 5. Ada 5. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia 5. Oh, 5. Iya. Bisa aku bantu ini. Mengidentifikasi mau apa? Apa yang dilakukan? Melakukan identifikasi terhadap objek menggunakan konsep, fakta dan prinsip matematika dalam cakupan subelemen. Oke, kita pindah pada level 2. Aplikasi, applying. Ada berapa dia? Memodelkan, mengaplikasikan, menginterpretasi. 3 saja dia. Iya. Memodelkan, ya, memodelkan permasalahan kontekstual terkait cakupan subelemen ke dalam kalimat matematika ya. Hal yang faktual dibawa ke matematika. Aplikasi,
menerapkan strategi dan operasi matematika, operasi hitung, operasi aljabar atau yang lain untuk menyelesaikan solusi lagi permasalahan yang melibatkan konsep dan prosedur matematis yang familiar dan rutin. Berarti kembali ke keseharian lagi. Tetap ini juga bermakna, meaningful. Kembali ke meaningful lagi. Iya. Interpretasi, memahami dan menjelaskan makna dan dari berbagai situasi kejadian, pernyataan, representasi atau masalah matematika. Iya. Kita pindah pada yang level terakhir, penalaran. Ada berapa dia? Ada, coba lihat dulu. Banyak ini. 5. Nah, ini ada banyak. Menganalisis, menentukan, menjelaskan, menggunakan hubungan beberapa konsep ya. Jadi ada mencari korelasi lagi ini. Kemudian solusi, memecahkan masalah, mengaitkan beberapa konsep, fakta, prinsip prosedur dalam cakupan sub elemen untuk menyelesaikan permasalahan dalam situasi baru atau konteks yang tidak rutin. Nah, ini yang tidak rutin ada. Kalau tadi di atas itu apply, yang rutin